Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Salam tim nasional Indonesia. Masih di channel Bung Harpa dan masih dalam rangka mendukung, mengawal, mendoakan dan juga menyiarkan perkembangan perjuangan tim nasional kita, adik-adik kita Garuda Muda Under 23 di Piala Asia U23. Ya, tentunya di video kali ini gua akan membahas apa yang baru saja terjadi, yaitu preskon yang baru saja berlangsung di Abdullah bin Khalifah Stadium. Jadi ini adalah H-1 jelang pertandingan perempat final menghadapi Korea Selatan. Ya, dan ini sebenarnya sekitar 3 jaman udah berlangsung ya. Tadi preskonnya diawali dari Korea Selatan, yaitu pelatih dari Korea Selatan, Hwang Sun-hong. Nah ini dia yang juga teman kompatriotnya STY, itu jam 11.30 waktu sini. Ya, tinggal ditambahin 4 jam aja kalau di Indonesia. Jadi jam berapa tuh? 3.30 ya, 3.30 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian jam 12-nya waktu sini itu dilanjutkan oleh Sintayong atau Indonesia jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Sintayong ditemani kali ini oleh Rizky Ridho yang gua tahu sejak Piala Asia Senior ini pertama kalinya Rizky Ridho mendampingi pelatih untuk melakukan sesi preskon sebelum pertandingan ya. Jadi sekali lagi kalau yang menemani pelatih di preskon itu terserah pelatihnya siapa aja ya, mungkin dia ada pertimbangan tertentu atau feeling, atau mungkin dia ganti-ganti mungkin untuk menempa mental pemain yang belum terlalu bagus, itu bisa juga. Jadi macam-macam tujuannya. Yang pasti tadi Rizky Ridho sang kapten yang bermain bagus di pertandingan lawan Yordania dan memberikan 1 assist tadi, merespon beberapa pertanyaan dari media baik dari Indonesia maupun Korea Selatan yang lumayan banyak ya. Oke, jadi sebelum ke inti masalah, gue mau ngasih tau lagi sekali lagi, pertandingan ini akan berlangsung di Abdullah bin Khalifah Stadium besok hari Kamis waktu sini jam 8.30 malam. Di Indonesia sudah masuk 00.30, jadi sudah masuk jam setengah 1 pagi hari Jumat ya, supaya nggak salah nih, karena banyak yang tanya yang benar hari Kamis atau hari Jumat sih. Ya tergantung, kalau di Qatar itu masih Kamis, kalau di Indonesia masih hari Jumat ya. Ini penting, mungkin kesana sepele, bukan gue mau bertele-tele, tapi kaidah dasar jurnalisme ini harus jelas, di mana, kapan, kemudian siapa dan bagaimana ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi kalian semua pasti udah banyak, atau sebagian dari kalian mungkin udah nonton ya tadi press conference yang berlangsung dari dua kubu, karena memang disiarkan secara langsung streaming melalui YouTube akun resmi AFC ya. Nah, jadi kalau gua gelontorin secara mentah mungkin ini nggak menarik, karena kalian juga mungkin udah tahu, bahkan potongan-potongannya udah menyebar di sosial media. Tapi gue mau mengambil benang merah hasil konferensi pers dari dua tim tersebut ya. Jadi ada benang merahnya, dan terutama dari Korea Selatan nih teman-teman, karena gue yakin dan pasti banyak kan kalian mengikuti preskonnya Indonesia daripada Korea Selatan gitu. Padahal kalau kita sedikit mengutip ya teori Sun Tzu, ini bapak jenderal perang yang punya filosofi yang luar biasa dan sering gue pakai quotationnya karena memang masih relevan sampai sekarang. Jadi untuk memenangkan sebuah pertempuran itu, kalian tidak hanya harus tahu diri kalian sendiri, tapi juga harus tahu lawan kalian. Nah oleh karena itu makanya tadi gue juga mengikuti preskon Korea Selatan ya. Dan yang menarik di situ adalah, jadi disinggung soal pertahanan Korea Selatan teman-teman, karena memang Korea Selatan ini pertahanannya yang paling kuat bersama dengan Uzbekistan. Ya, Uzbekistan memang bisa mencetak golnya banyak, mamut ya, 10 gol, sementara Korea Selatan hanya 4 gol. Ya, tapi sebenarnya ini juga fata morgana kalau kita lihat. Kenapa gue bilang fata morgana? Karena kalau kita lihat hanya dari data statistik, itu memang seolah-olah Korea Selatan itu nggak tajam, hanya menciptakan 4 gol. Jadi mereka menang 1-0 lawan UEA, kemudian di matchday kedua mereka menang 2-0 dari China, dan di matchday yang sudah tidak menentukan lolos tidak lolosnya itu mereka menang 1-0 dari Jepang. Tapi kalau kalian nonton pertandingannya, minimal cuplikannya di YouTube ada, terutama lagi lawan China dan lawan UEA, itu peluangnya banyak sebenarnya, create chances-nya banyak, membahayakan lawannya banyak, tapi memang di open play-nya kurang beruntung lah, tipis-tipis, hanya melenceng mungkin sekitar setengah meter di samping gawang, yang mana kalau di statistik ini nggak masuk, bahkan
attempt juga nggak masuk mungkin ya, mungkin attempt masuk tapi tidak masuk dalam shot on goal, jadi seolah tuh kayak sedikit golnya gitu loh, seperti mandul, padahal enggak, sangat berbahaya. Jadi kalian bisa lihat deh cuplikannya minimal atau highlightsnya. Nah, ini yang akhirnya menurut gua kita itu menghadapi lawan yang tidak mudah sebenarnya. Jadi bukan hanya mereka kuat dalam bertahan, tapi sebenarnya juga mereka kuat dalam menyerang, gitu ya. Dan hal yang paling utama sebenarnya di kekuatan lini depan Korea Selatan adalah set piece-nya. Karena 2 gol dari 4 gol yang mereka ciptakan itu dari set piece. Dari gol nomor 6, ini nanti yang kemungkinan besar akan menjadi andalan. Nomor 6 itu namanya siapa ya ininya pemainnya ya. Pokoknya nomor 6 ya. Itu striker yang sudah menciptakan 3 gol di turnamen ini sejauh ini dan top skor bagi Korea Selatan. Dan juga satu lagi dari pemain nomor 19. Ini dia menciptakan gol kemenangan atau match winner ketika menghadapi Jepang. Ya, jadi bola-bola atas atau bola mati dari Korea Selatan ini patut diwaspadai loh Sintayong, dan gue yakin dia pasti sudah tahu itu. Kenapa? Karena itu tadi tinggi tubuh dari pemain Korea Selatan ini menjulang semua teman-teman ya. Tadi nomor 19 itu tingginya itu 190. Kemudian yang nomor 6 itu strikernya itu tingginya 180 sekian ya. Kemudian duet backnya itu nomor 4 nomor 5 itu tingginya juga 184 cm. 186 cm yang nomor 4 Seo Myung-gwan, dan juga yang nomor 5 kaptennya itu tingginya 190 cm. Jadi kebayang ketika nanti ada tendangan penjuru ya, jadi mereka akan naik semua tuh. Kita bisa bayangkan pertahanan kita akan disesaki oleh pemain-pemain yang bertubuh tinggi ya. Jadi bukan hanya kita yang punya set piece bola mati yang berbahaya dari lemparan Ahran, tapi juga mereka. Ini yang patut diwaspadai. Nah, gua beralih ke Indonesia ketika sesi Sintayong, dan ini gue lemparkan pertanyaan ini ya. Jadi bagaimana, gue bilang ke Sintayong, Anda mengatasi, how you cope with the defense strength of the South Korea, gue bilang gitu kan. Dan dia menjawab dengan cukup serius ya, artinya memang dia berarti put attention dalam masalah ini. Karena memang 270 menit teman-teman ya, mereka tidak kebobolan, mungkin 300 tambah injury time. Dan dia mengatakan pada dasarnya filosofinya sederhana teman-teman. Tidak ada tim yang sempurna. Mereka pasti punya kekurangan, mereka pasti punya celah, dan inilah yang akan coba dimanfaatkan. Dan dia mengatakan sampai nanti sore latihan ya, nanti jadwal sore itu di sini latihan official training itu jam 20.00 waktu sini atau 00 udah masuk ya pukul 24.00 di Indonesia ya. Itu dia akan terus berpikir untuk mencari celah, untuk mengcrack kode atau memecahkan kode lah ya, pertahanan dari Korea Selatan yang memang sangat tangguh ya. Oke, jadi nah itu tadi lini serang ini juga sangat berbahaya. Lini serang, jadi mereka punya keseimbangan yang sangat luar biasa. Meskipun teman-teman ya, mesti menurut catatan juga, kita juga punya lini serang yang cukup berbahaya. Jadi ini pertandingan yang akan sangat seru. Tim yang punya pertahanan yang kuat menghadapi tim yang punya agresivitas yang sangat baik Indonesia. Ya, walaupun kita hanya mencetak berapa gol? 5 gol ya, 4 ke gawang Yordania, 1 ke gawang Australia. Tapi memang itu dilakukan dengan sangat baik ya. Artinya transisi menyerang kita ini juga diakui oleh 2-3 kolega gua bahwa kita punya agresivitas yang sangat baik. Kemudian transisi menyerangnya yang sangat cepat gitu. Jadi mereka juga pasti sudah mengintip ya. Itu mengapa menurut gua di pertandingan terakhir antara Jepang dan Korea Selatan di grup mereka itu ngotot bukan untuk mau ketemu Indonesia sebenarnya. Mereka ngotot ingin saling menang di pertandingan terakhir kemarin. Tujuannya adalah untuk menghindari Qatar sebenarnya. Karena kita tahu lah Qatar bermain dengan kotor ya, dengan wasit segala macam. Jadi pilihannya tidak mudah antara Indonesia atau Qatar. Tapi ya kalau kita lihat melawan wasit itu lebih susah gitu. Jadi Indonesia ini sangat punya lini serang yang memang sangat bisa kita harapkan lah untuk nanti mencetak gol dan membawa kita ke semifinal ya. Oke. Satu lagi yang menurut gue kita juga cukup optimis ya. Jadi bukan hanya optimis asal-asalan, yaitu bagaimana perubahan dari permainan kita itu kelihatan banget sangat cair, kemudian juga tenang ya. Itu terbukti dari 3 pertandingan awal. Walaupun kita kalah dari Qatar, tapi kita bisa bermain dengan tempo kita, dengan gaya bermain kita, tidak emosional. Dan ini juga
sempat berkali-kali ya membuat Sintayong itu gergetan. Ya bahasa gue tuh gergetan deh. Kenapa? Karena di preskon tadi yang baru berlangsung pun dia mengatakan, aduh intinya gini lah, kalau gue bisa bisa apa namanya bisa gambarkan dengan gampang, intinya gini, tuh kalau karena bukan wasit kita pasti bisa seri minimal gitu. Dia selalu mengatakan hasilnya akan berbeda kalau wasitnya tidak tidak seperti itulah gitu ya, tidak curang gitu. Intinya seperti itu. Nah, jadi gue mau mengajak kalian sebenarnya untuk juga tidak terlalu berlebihan juga, tidak terlalu overconfidence, tidak terlalu mengeluarkan kata-kata yang jumawa begitu ya, karena ketika 1 detik kita jumawa maka disitulah kita akan mundur dari kemenangan. Ya tetap humble, percaya diri itu dalam hati aja, tapi di saat yang sama juga kita harus realistis. Jadi intinya pertemuan kita dengan Korea Selatan itu equal sebenarnya, nggak terlalu kita nggak dominan juga jelas, tapi kita juga nggak harus inferior gitu. Ini pertandingan yang sangat seru dan beberapa kali gue mewawancarai media Korea ya, sesama kolega gua, dan bahkan satu nanti ada yang ngaku gelondongkan video wawancara dia. Jadi kita akan melihat perspektif tim nasional kita dari mata mereka supaya berimbang. Ini mereka juga mengakui Indonesia bukan lawan yang tangguh. Apalagi mereka selalu menyebutkan. Nah ini menarik ya teman-teman. Mereka tidak jarang menyebutkan secara individu. Yang selalu mereka ungkapkan adalah gaya bermain kita yang cepat, yang kuat. Kemudian juga ada sebagian besar lah mereka bilangnya gitu, sebagian besar pemain ini adalah pemain senior ya, kalau jebolan Piala Asia itu 10, tapi kalau yang bela di senior lebih, kalau nggak salah 14 ya. Jadi mereka tahu ini tim yang sangat serius, yang sangat fokus untuk bisa mencoba mencari atau menggenggam tiket minimal 3 besar untuk ke Olimpiade Paris gitu. Oke? Pertandingan besok ini adalah pertaruhan menurut gua, pertaruhan ujian hipotesa dari keberadaan Sintayong. Sintayong kita hadirkan tentunya untuk membawa pikiran-pikiran dia, metode dia, dan filosofinya untuk ditanamkan ke Pratama Arhan dan kawan-kawan. Dan seperti yang gue katakan tadi, pelan tapi pasti fisik pemain semakin membaik. Kita lihat bagaimana ketika menghadapi Yordania, Australia, Yordania terutama ya, pemain tidak berhenti berlari selama 90 menit. Witan, kemudian Rafael Strike, dan lain-lain, mereka terus mengejar bola, mempres bola, sehingga membuat lawan sesak untuk bernafas. Ya ini adalah buah dari gemblengan dari Sintayong, karena filosofinya sederhana. Kalau visi kita tidak bagus, tidak mungkin kita bisa bermain dengan baik, tidak mungkin kita bisa mengikuti instruksi pelatih dengan sebagaimana mestinya. Itu mengapa mereka sampai membawa Choi Ju-yong, ini fisioterapi yang dulu mantan anak buahnya Park Hang-seo. Memang mungkin udah diincar lama ya sama Sintayong, tapi memang waktu itu masih bekerja sama dengan Park Hang-seo. Dan akhirnya kita lihat ya, fisik pemain tuh berkembang dengan sangat baik dan jarang cedera kalau kalian perhatikan. Ya, jadi kecuali Justin Hapner ya kemarin yang ada sedikit masalah, dan ini sedikit gue mau meluruskan. Sebenarnya gue tadinya nggak mau ngangkat ya soal Justin Hapner yang berlatih terpisah, karena gue takut ini rahasia dapur. Tapi kemudian kenapa gue angkat dan akhirnya rame, bahkan diunggah di berbagai platform sosial media, di Metro TV juga disinggung ketika Zoom dengan Pak Henry, manajer tim nasional. Kenapa? Karena ada wartawan Korea Selatan juga di situ teman-teman, ada beberapa bahkan. Jadi kalau itu dirahasiakan, kita ngerahasiain, tapi kalau Korea Selatan itu menyiarkan ya sama aja kan. Jadi logika gue adalah itu tidak dirahasiakan. Bahkan gue sedikit kalau berbicara konspirasi ya, teori konspirasi itu mungkin sengaja ditampilkan oleh Sintayong untuk mengelabui informan lah kalau ada dari Korea Selatan gitu loh, supaya untuk membingungkan. Nah karena kita nggak tahu ya budaya gaya dari orang Korea itu seperti apa, apalagi Sintayong tuh tahu betul sepak bola Korea, jadi kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas itu tidak dirahasiakan logikanya, karena ada wartawan Korea Selatan. Makanya akhirnya gue upload, dan ternyata banyak yang jadi concern lah, dan ada beberapa yang gue jawab secara personal, yaitu setahu gue tidak ada masalah karena dia masih bisa jalan dengan baik lah, ditemani oleh tadi fisioterapi, gue selalu lupa namanya, Choi Ju-yong ya, ini fisioterapi yang rambutnya gondrong ya. Dan kadang-kadang maaf ya, pertama kali gue pikir perempuan, itu ternyata laki-laki ya, udah tua lagi. Oke, nah ya itu fisik sangat penting. Jadi kita bisa lihat juga pertandingan Jepang dan Korea Selatan itu pace-nya sangat luar biasa ya. Jadi kita sekarang istilahnya sudah mengambil serum dari Korea, istilahnya kita ambil gingsengnya untuk kita pakai dan kita lawan mereka. Jadi mudah-mudahan besok kita bisa
Garudanya bisa makan ginseng sehingga Garudanya kuat dan bisa mencakar Taeguk Warriors ya. Ya emang harus begitu kan. If you can fight them, join them. Itu falsafahnya. Jadi kalau kita tahu lawan kita itu punya kekuatan, kita nggak bisa ngalahin, ya harus kita tiru kekuatan mereka seperti apa supaya kita bisa mengalahkan mereka. Jadi itulah gunanya kenapa Sintayong dibayar mahal, bukan untuk omon-omon atau mendengarkan omongan sampah yang gak ada gunanya ya. Oke. Nah, jadi dan update sedikit ya. Jadi kalau mudah-mudahan Hapner itu gak ada masalah dan kelihatannya gak ada masalah. Mudah-mudahan besok bisa main dan ini lengkap skuadnya. Gue rasa kita sudah bisa membayangkan ya seperti apa nanti line up akan diturunkan Sintayong, Rizky Ridho, Justin Hapner, Nathan dan Ivar di tengah, kiri udah pasti Arhan, di depan Witan, Marcelino Ferdinand dan Rafael Strike. Mungkin hanya di kanan Fajar yang masih belum pasti ya, karena dalam beberapa pertandingan terakhir daerahnya terutama 2 pertandingan terakhir banyak ditekan oleh lawan dari Australia dan juga terakhir itu Yordania. Walaupun sebenarnya ya hanya kebobolan 1 juga dan itu dari deflected Justin Hapner. Oke, jadi itu aja dulu pemaparan gue. Ini gue wrap ya dari berbagai pertimbangan 48 jam terakhir, termasuk presscon, latihan kemarin, kemudian info-info yang gue terima. Jadi gue jadiin satu supaya dan agak lama ya. Biasanya kan gue videonya 10 menit, ini 17 menit lebih kalau nggak salah. Jadi supaya kalian puas nontonnya dan juga gue supaya enak. Jadi nggak dipotong-potong gitu ya. Jadi langsung dibikin dari satu cerita yang utuh supaya kalian bahasa kalian itu supaya dekat ya dengan tim nasional kita, dan supaya juga kalian bisa ada gambaran kira-kira ada di mana sekarang langkah catur dari Sintayong ya. Dan tentunya kita berharap yang terbaik dari tim nasional kita. Dan untuk netizen, kalian luar biasa banyak. Jadi kita memberikan ke negara itu bukan harus kita angkat senjata ya, tapi angkat jempol itu juga ternyata bisa memberikan kontribusi ya. Buktinya Nathan dengan dengan silaturahmi kalian ke Heerenveen ya, akhirnya lulu juga. Dan tentunya kita harus menghargai Pak Erick Thohir ya, yang luar biasa, dia melobi ke sana. Dan ya itulah gunanya pemimpin ya, komitmen, kemudian juga jaringannya sangat luar biasa, kemampuan dia berdiplomasi bahasa Inggris. Jadi kita jangan nanti kalau orang lihat orang pinter, tapi kita harus tiru dan harus kita jadikan inspirasi. Dan itu kita lihat gunanya membuat kita semua happy kan. Kita dengar Nathan itu bisa main aja, hormon endorfin kita langsung keluar semua, langsung happy semua. Jadi ya jangan anti dengan pintar ya, tapi kita harus justru belajar. Oke? Jadi peran kalian, bahkan yang paling kecil sekalipun mungkin ya, berdoa yang kita anggap mungkin hanya gampang, tapi itu sangat penting, memberikan semangat spiritual apapun agama kita. Dan gue bersyukur ternyata di sepak bola kita disatukan, walaupun di politik kita sering mungkin pecah belah, tapi di sepak bola kita luar biasa, tidak memandang suku, agama dan seterusnya. Dan dukungan kita semua, mudah-mudahan Indonesia besok bisa mencatatkan sejarah lagi seperti yang dikatakan Marcelino Ferdinand di presscon setelah pertandingan Yordania. Alright, mudah-mudahan kalian puas dengan penjelasan gua. Dan terima kasih buat kalian yang sudah memberikan masukan, kritikan dan lain-lain. Yang pasti gua akan terus mengabarkan perjuangan dari tim nasional Garuda U23 di Piala Asia kali ini ya, Piala Asia 23 tentunya, sampai di mana takdir tim nasional kita nanti akan berujung. So terima kasih, jangan lupa like dan juga nyalakan loncengnya dan juga subscribe supaya update terbaru dari gue ini kalian gak ketinggalan. Terima kasih, dan gue selalu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat dimanapun kalian berada.